Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar para pelajar thalabul ilmi yang dirahmati oleh Allah? Berjumpa dengan saya Umi Solikah dalam media pembelajaran PAI kelas 7 semester 1. Di sini saya akan menyampaikan bab lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya atau Al-Asmaul Husna. Di sini kita akan mempelajari 4 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir. Sebelum kita lebih lanjut mendalami tentang Al-Asmaul Husna ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, apa tujuan mempelajari KD lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya ini? Setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu memperjelas pengertian Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir dengan benar. Yang kedua, menelaah makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan benar, menampilkan dalil nakli tentang Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan konteks sehari-hari. Dan yang keempat adalah menampilkan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya atau yakin, sedangkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Makna Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Jumlah Al-Asmaul Husna ada 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran
Surat Al-A'raf ayat 180. Al-Alim. Pengertian Al-Alim artinya Allah SWT Maha Mengetahui. Bukti bahwa Allah SWT Maha Mengetahui sifat Al-Alim adalah memiliki sifat Al-Alim ini adalah Allah SWT Maha Mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Allah, oleh makhluknya, diketahui oleh Allah SWT. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah SWT. Dengan kata lain, pengetahuan Allah SWT itu tidak terbatas. Contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Al-Alim adalah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya dan terus mencari ilmu-ilmunya Allah. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, maka semakin merunduk. Firman Allah SWT, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala ya'isin illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 159. Yang kedua adalah Al-Khabir. Pengertian Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada atau Maha Teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Bukti bahwa Allah SWT memiliki sifat Al-Khabir adalah Allah SWT menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah SWT yang salah sasaran. Contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Al-Khabir ini adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Firman Allah SWT, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 116. Dan yang ketiga adalah As-Sami'. Pengertian As-Sami' adalah Allah Maha mendengar. Bukti bahwa Allah SWT memiliki sifat As-Sami' adalah Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat As-Sami' adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru ataupun orang tua kita. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih
untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat adalah Al-Bashir. Pengertian Al-Bashir artinya Allah SWT Maha melihat. Bukti bahwa Allah SWT memiliki sifat Al-Bashir adalah Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Al-Bashir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah SWT. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Firman Allah SWT, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Hikmah beriman kepada Allah SWT yaitu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Demikian pemaparan tentang Al-Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.